Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone. Video kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kami di sini Pak punya tugas dari CGP Angkatan 8 Ya. untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah, Pak. Mungkin Bapak di sini punya banyak pengalaman mungkin waktu memimpin selama ini. Nanti di sini ada beberapa poin Pak ya yang saya harus tanyakan kepada Bapak terkait dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah, Pak. Karena tidak menutup kemungkinan Pak bahwa dalam satu sekolah itu ada kasus-kasus yang mungkin Bapak sudah punya pengalaman dalam hal ini mengatasi kasus tersebut, Pak. Mungkin pertanyaan pertama Bapak, Ya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi harus merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh ya, ini hal-hal seperti ini kita harus mencermati. Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, sampai di mana kasus itu dan mau kemana. Jadi itu kita harus mengidentifikasi dulu dari mana dan mau kemana dan mau diapakan. Seperti itu. Oh iya Pak. Jadi dalam hal ini Pak mengidentifikasi kasus yang mana merupakan dilema etika itu Pak, artinya bahwa kedua kasus itu mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak ya. Ya. Sedangkan untuk bujukan moral itu mungkin ada dua kepentingan tapi satu kepentingan dianggap benar dan satunya dianggap salah Pak. Mungkin seperti itu Pak ya dalam mengidentifikasi kedua kasus tadi. Lanjut Pak dari caranya Bapak bagaimana pengambilan keputusan ini ketika ada kasus misalnya ini Pak dilema nih ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, bagaimana kira-kira itu Pak? Iya, kalau kasus seperti ini tentu kita menganalisa dulu supaya kita mengambil keputusan tidak salah. Ya, bagaimana caranya menganalisa? Kita melihat tingkat urgennya keputusan dan siapa yang mau diberikan keputusan. Apakah sifatnya umum atau sifatnya personil saja? Nah, hal yang begini memang memerlukan kehati-hatian dalam mengambil suatu kebijakan, karena kalau salah hasilnya akan fatal. Saya kira seperti itu untuk analisanya. Jadi dalam hal ini Pak, dalam mengambil keputusan Pak harus butuh kehati-hatian Pak ya. Ya karena ini kita mau lihat dampaknya seperti apa, apakah semua orang terpuaskan ataukah ada orang yang dirugikan Pak ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Namanya keputusan itu akan harus berpihak kemana? Iya. Jadi harus butuh kehati-hatian Pak. Harus hati-hati. Oke. Lanjut Pak, kira-kira langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Ya, pertama langkah-langkahnya ini karena ini kasus seperti ini sensitif. Jadi tentu saya seorang pemimpin ada banyak hal yang perlu saya tempuh untuk mengambil suatu kebijakan. Kalau sifatnya tidak tergesa-gesa, artinya harus memutuskan sekarang, maka itu saya harus melibatkan siapa orang yang bisa saya libatkan. Jadi melibatkan orang, siapa yang saya harus libatkan. Tidak semua orang-orang yang di dekat saya harus libatkan. Saya tentu tadi dari identifikasi itu, oh
kalau misalnya masalah kesiswaan, tentu saya melibatkan pembinosis, melibatkan wakasi kesiswaan, seperti itu. Oh iya Pak, jadi saya bisa tangkap ini Pak, dari butuh kehati-hatian juga Pak ya, siapa yang harus dilibatkan di dalam penanganan masalah ini. Mungkin masalah itu bisa diselesaikan secara persuasif, atau mungkin butuh dari orang-orang lebih dari atau bahkan di luar sekolah Pak ya. Bisa. Oh, iya, Tergantung dari itu tingkat kebijakan itu sampai di mana dan mau kemana, selalu itu. Oh, iya. Untuk melahirkan sesuatu, mau diapakan, mau kemana, dan siapa. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Seperti kasus tadi misalnya dilema nih, ada dua kepentingan sama-sama benar Pak. Kira-kira hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti itu? Ya, pertama tadi melibatkan beberapa orang. Ya, saya berdiskusi dengan tentang itu karena kalau saya sendiri melahirkan, bisa saja hasilnya tidak terlalu tepat sasaran. Jadi misalnya kalau berkaitan dengan masalah di sekolah, maka saya harus libatkan orang-orang di sekolah, teman-teman yang berkompeten dengan katakanlah suatu kasus. Ya, kalau misalnya memang mau dilibatkan lagi lebih dari itu, maka tentu saya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan orang luar seperti pimpinan. Kalau bersentuhan dengan masyarakat, orang siswa, maka saya harus berkonsultasi dengan komite, ya, atau pemerintah setempat. Saya kira itu langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang dianggap efektif Pak ya. Jadi iya Pak, saya bisa menangkap di sini bahwa dibutuhkan kolaborasi Pak ya di dalam penanganan keputusan, tapi dengan catatan ada rambu-rambu kehati-hatian. Tidak semua juga kolaborasinya harus betul-betul kasus itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi dan siapa Pak ya. Oke Pak. Ada kasus yang harus diangkat secara umum, ada juga tidak. Oh iya Pak. Mungkin ada secara umum atau hanya sebatas persuasif saja, mungkin tidak perlu diekspos keluar Pak ya. Oke Pak, lanjut Pak. Di sini Pak, dalam menangani kasus Pak pastinya punya tantangan Pak ya. Apa sih Pak kira-kira tantangannya dalam pengambilan keputusan tersebut? Seorang pemimpin itu memang punya seni, ya, punya seni, dan seni ini itu yang membuat kita bekerja secara baik. Ya, apapun yang mau diambil, baik keputusan itu berat, tidak berat, pasti ada tantangannya. Tantangannya adalah kalau misalnya diputuskan seperti ini, kira-kira bagaimana jadinya? Kalau diputuskan seperti ini, apa masalah yang bisa timbul? Karena pasti kalau ada keputusan berarti melahirkan satu kebijakan. Kebijakan itu tidak semua orang bisa terima, karena pola dan arah pikiran orang itu berbeda-beda. Ya, itu tantangannya. Tantangannya Pak ya. Kalau sudah mengambil suatu kebijakan atau keputusan sudah di atas dari 75% secara teori saya, yang mendukung itu sudah berhasil. Yang 25% itu, itulah namanya fungsi kontrol. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak ada fungsi kontrol, nanti kita enakan bekerja. Pada akhirnya ada yang tidak benar kita lakukan. Oke, saya kira seperti itu tantangan. Terima kasih Pak ya, tantangannya Pak ya. Jadi pastinya ada tantangannya Pak ya. Dampaknya ke depan seperti apa? Apakah kedua belah pihak ini menerima atau tidak? Ya, butuh juga kehati-hatian. Intinya dijalankan saja keputusan itu ya, dianggap sebagai suatu seni Pak ya. Betul. Supaya tidak menjadi beban juga kita sebagai pemimpin. Lanjut Pak. Apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak langsung diselesaikan di tempat Pak, misalnya ada kasus ini langsung diselesaikan itu hari itu juga, ataukah memang ada dijadwalkan khusus supaya mungkin Bapak berpikir dulu supaya tidak tidak gegabah dalam mengambil keputusan? Ini tergantung dari kasus. Ada kasus harus diputuskan pada saat itu. Ada kasus bisa kita toleran, mengambil waktu lain atau apa,
atau mungkin perlu bantuan dari teman-teman lain. Apakah misalnya kasus-kasus itu berkaitan dengan untuk mengambil kebijakan suatu sekolah, kita harus mengidentifikasi dulu. Iya. Oke, Jadi itu Pak. tadi tergantung, Tergantung ya, Pak, ya. ya, Jadi tergantung sikonnya Pak ya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan pada saat itu juga Harus harus diselesaikan. diselesaikan, iya. Kalau misalnya kasus memang butuh A, B, C, D misalnya baru bisa diselesaikan, mungkin bisa dipikir-pikir dulu, dipikir-pikir ataukah bisa dilibatkan beberapa ditunda ya, Ditunda. supaya hasilnya nanti itu semua pihak bisa menerimanya. Ya, Ya, Pak. betul. Melahirkan kebijakan Iya, Pak. yang Betul. diterima lebih dulu banyak orang. Oh ya, Pak. Lanjut Pak, di sini ada pertanyaan lagi mengenai pengambilan keputusan tadi, bahwa di dalam pengambilan keputusan ini Pak, adakah orang ataukah faktor-faktor yang membantu Bapak di dalam mengatasi masalah seperti tadi yang disebutkan Bapak? Dari awal kan masalah itu harus diidentifikasi. Hasil identifikasi ini secara spontanitas, maka kita harus secara jeli juga siapa yang perlu dilibatkan di sini. Kalau misalnya internal sekolah, ya kita selesaikan dengan teman-teman di sekolah. Karena kami ini bekerja, saya selaku pimpinan itu tentunya melibatkan banyak orang, melibatkan semua teman-teman. Karena dalam mengambil suatu keputusan, melahirkan suatu kebijakan, kalau banyak yang pikir, tentu hasilnya pasti lebih bagus. Jadi begini, terkadang mengambil suatu kebijakan hanya melibatkan saja teman-teman di sekolah, katakanlah wakil kepala sekolah, ataukah mungkin kalau perlu lagi melibatkan sampai wali kelas, kalau perlu lagi melibatkan semua guru, dan kalau memang lebih perlu lagi, kenapa tidak kita libatkan pemimpin kita, katakanlah dalam hal ini kepala jemaah, pengawas, ataukah itu tadi boleh ke komite sekolah, supaya ini lebih bagus ini. Jadi banyak faktor dan banyak yang bisa dilibatkan. Kalau tidak perlu seperti itu, apa salahnya kalau saya putuskan dengan melalui saya sendiri? Ya, saya kira itu deh. Oh ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi orang-orang dilibatkan mungkin tergantung kasusnya Pak ya. Bisa saja Pak kasih kurikulum atau Pak kasih lain, bahkan wali kelas kalau misalnya levelnya sudah lebih lagi di atas lagi, ya mungkin semua guru atau bahkan ke tingkat pemimpin ya, cabang dinas misalnya Pak ya. Malah saya kalau begini biasa saya melibatkan keluarga. Katakanlah istri, orang yang terdekat dengan saya, karena terkadang itu istri itu juga jernih cara berpikir. Jadi semakin banyak yang memberikan masukan yang membangun itu, semakin mudah kita di dalam mengambil keputusan Pak ya. Selama keputusan itu atau kebijakan itu tidak harus lahir secara spontanitas. Oh iya Pak. Iya betul Pak. Dan semakin banyak masukan-masukan Pak ya ditampung, itu bisa menjadikan suatu keputusan yang tepat mungkin Pak. Satu lagi Pak, yang ini merupakan pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dari semua hal yang sudah Bapak lakukan itu dalam mengambil keputusan itu Pak, mungkin ada pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak sudah lakukan selama menjadi pemimpin dalam hal mengambil keputusan Pak? Ya, luar biasa ini deh. Hal-hal seperti ini namanya kita hidup, pasti penuh dengan tantangan. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab, katakanlah seperti saya kepala sekolah yang sudah memimpin 4 jenis sekolah. Iya. Tentunya saya mau menyampaikan seperti ini. Kepala sekolah itu ibarat juga sebuah mobil. Kalau lain merek mobil, maka lain cara kita. Lain sekolah yang dipimpin, lain juga modelnya. Itulah seninya pengalaman-pengalaman yang ada di dalamnya itu, mulai saya tahun pertama, tahun kedua, sampai dengan tahun ke-11 ini, itu luar biasa. Tetapi alhamdulillah belum ada keputusan-keputusan yang saya ambil, kebijakan-kebijakan saya ambil lahir dengan saya sendiri. Ya minimal saya, kalau perlu saya mengambil data-data dari siswa, mengambil data-data orang yang ada di luar sekolah,
Itu pengalaman-pengalaman luar biasa nih, luar biasa. Jadi apalagi kalau faktor umur ya. Faktor umur, misalnya kalau kita dulu masih muda-muda itu mengambil keputusan, ya ada ego-ego sedikit. Iya, seiring dengan umur bertambah, semakin Tingkat kedewasaan. iya, semakin bagus juga kalau kita mengambil keputusan. Dan saya sadari dalam memang teori kepemimpinan itu bahwa mengambil keputusan itu memang bagus hasilnya kalau melibatkan banyak orang. Jadi kita harus melihat siapa-siapa yang harus dilibatkan, tergantung tadi itu mau dikemanakan, mau diapakan, dari mana. Iya, seperti itulah teori-teori Luar biasa, Pak, ya. kepemimpinan dia. Jadi dari pengalaman Bapak ya luar biasa ya, sudah dari pengalaman-pengalaman itu Bapak bisa belajar dari pengalaman yang sudah Bapak lalui selama ini, sudah menjadi pemimpin beberapa sekolah. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah Bapak mendapatkan suatu pembelajaran. Mungkin dari situ juga Bapak ditempah bagaimana bisa mengambil keputusan mungkin ya Pak ya. Luar biasa sekali. Tidak akan lahir pelaut ulung Iya, kalau tidak pernah luar biasa. ketemu dengan ombak besar. Luar biasa itu Pak. prinsip. Luar biasa prinsipnya Pak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa itu pengalaman adalah guru yang terbaik Pak. Mungkin Betul sekali. Betul sekali Pak ya. Betul sekali. Dari pengalaman Bapak tadi sampaikan, dari memimpin beberapa sekolah sampai hari ini, mulai dari mungkin masih usianya masih ya bisa dibilang dalam 40 tahun. mengambil Iya. keputusan belum terlalu matang mungkin. Dengan seiring berjalannya waktu sampai detik ini, semakin tingkat kedewasaannya dalam mengambil keputusan lebih bijak lagi mungkin ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak sudah meluangkan makasih waktunya banyak. berbincang-bincang dengan saya, mewawancarai beberapa pertanyaan terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan-bosan ya Pak untuk mendengar istilahnya untuk kedepannya kalau saya bertanya-tanya lagi sama Bapak. Silakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, dari kami di sini Bu selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone ada tugas dari LMS Bu terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Iya. Nah, mohon maaf Bu ya, saya sita sedikit waktunya, mungkin Iya. 10 Boleh, sampai 15 menit Bu ya. Boleh. Mungkin ada perkenalan singkat Bu terkait dengan Ibu. Ya, jadi saya Suryaningsih selaku Kepala SMA Islam Terpadu Andalan Bone. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Terkait dengan pengambilan keputusan Bu ya, yang berbasis dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin, pastinya Ibu sudah punya pengalaman bagaimana menangani suatu kasus yang ada di sekolah Ibu ini ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi antara kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, jadi ketika di sekolah kami ada suatu masalah atau kasus, itu kita memang perlu perhatikan apakah memang kasus ini itu berada pada sesuatu yang benar lawan benar atau benar lawan salah. Oh iya Bu ya, Iya. jadi mengidentifikasinya begitu Bu ya. Iya. Jadi kalau saya bisa tangkap ini bahwa dilema etika itu adalah bagaimana jika ada kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar Bu ya. Iya, Sedangkan kalau bujukan moral itu Bujukan moral salah satunya jelas dia jelas berbeda, satu benar, satu salah. Iya. Nah, ya biasanya Bu di sini yang agak berat ini Bu ya, dilema etika ya Bu ya. Iya. Kayak antara kita mengambil keputusan salah nanti kita takutnya seperti itu Bu ya, tidak boleh gegabah di dalam hal mengambil keputusan. Lanjut Bu, mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut ketika ada kasus di mana tadi Ibu sampaikan bahwa dilema Bu, terjadi dilema di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar Bu. Bagaimana ini Bu?
Jadi yang pertama itu kita lihat dulu kasusnya, jadi betul bahwa kita perhatikan dulu apakah pilihan ini sama-sama benar. Kemudian yang kedua kita melakukan uji, misalnya apakah ada bertentangan dengan hukum, ataukah misalnya berita ini disiarkan di koran, apakah ini membuat orang tersinggung atau apa. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Kemudian kita menganalisis siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Apakah hanya melibatkan misalnya guru dengan murid, kepala sekolah dengan orang tua atau apa. Jadi semua pihak yang terlibat itu harus dikaji. Kemudian kita lihat jangka panjangnya, apakah memang jika keputusan ini kita ambil hanya berlaku jangka pendek saja atau jangka panjang. Oke, baik Bu. Jadi dalam hal pengambilan keputusan tadi Bu ya harus hati-hatian Bu ya. Iya. Jangan sampai misalnya ada yang merasa dirugikan dari hasil keputusan kita. Iya. Nah, nanti efeknya jangka pendek atau jangka panjang Bu ya. Kira-kira langkah apa saja Bu yang dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Misalnya ada kasus dilema seperti tadi. Iya, jadi tentunya kita mendatangkan dulu semua pihak-pihak yang terlibat, kita ajak melakukan coaching, kita mengkaji masalah apa sebenarnya yang dihadapi. Seperti itu. Oke, jadi lebih ke coaching Bu ya. Iya. Jadi mengatasi masalah-masalah yang ada itu ya, kita butuh coaching kepada kasus yang ada itu. Kira-kira hal-hal apa saja Bu yang dianggap efektif dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Hal yang dianggap efektif tentunya adalah komunikasinya, terus kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat. Oke, jadi perlu komunikasi Bu ya. Iya, jadi semua tidak terlibat. ada yang merasa dirugikan dengan pengambilan tersebut. Iya betul. Kolaborasi juga penting Bu ya. Jadi mungkin kolaborasi di sini mungkin tidak semua kita libatkan dalam satu warga sekolah Bu ya. Mungkin sesuai dengan kasusnya juga. Iya, mungkin kalau kasusnya misalnya tidak terlalu bagaimana sekali, mungkin cukup Ibu yang menangani, ataukah kalau perlu lagi di level selanjutnya di Wakasek mungkin, ataukah guru-guru, semua guru-guru mungkin ya Bu ya. Betul. Oke, makasih Bu. Lanjut, kira-kira Bu apa sih tantangannya Bu dalam hal menangani kasus seperti tadi? Ya, tantangannya yang pertama tentu kebijakan yang dari sekolah itu kan tidak semua warga bisa menerima misalnya. Betul. Kemudian yang kedua diupayakan bahwa manajemen waktunya. Terkadang kita menjadwalkan sesuatu itu tidak sesuai karena banyak tantangan. Kemudian yang ketiga bagaimana kita mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan analisis-analisis yang ada. Oke Bu ya, jadi tantangannya Bu ya, artinya satu ada kebijakan yang tidak semua pihak bisa menerima kebijakan kita, kemudian manajemen waktunya juga Bu perlu, bagaimana dalam menangani kasus itu, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kasus ini ya, supaya semua dua-duanya sama-sama enak Bu ya, kira-kira seperti tidak itu. Ada yang merasa dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan, betul. Nah lanjut Bu, apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut, misalnya tadi ada kasus yang dilema itu Bu ya, sama-sama benar, apakah langsung diselesaikan di tempat itu, ataukah memang butuh waktu atau dijadwal khusus supaya mungkin Ibu butuh pemikiran dulu supaya tidak langsung gegabah Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Jadi setiap permasalahan itu kita lihat dulu tingkat masalahnya, apakah masalah ini berada di level yang kecil, sedang, atau tinggi. Karena terkadang ada dilema etika, namun memang kita bisa langsung mengambil keputusan saat itu juga. Namun jika memang pilihannya sama-sama terlalu berat dan benar, nah inilah yang membutuhkan sedikit waktu dan kita butuh ketenangan. Betul sekali Bu ya, jadi tergantung level kasusnya ya. Jadi kalau memang harus langsung diselesaikan pada saat itu, mungkin kasusnya tidak terlalu berat bagaimana, mungkin langsung saja supaya tidak jadi beban juga. Dibawa pulang ke rumah mungkin jadi beban, tapi kalau memang butuh kajian kasus itu dibawa pulang ke rumah dulu, mungkin kita butuhkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya, mungkin butuh waktu dulu untuk dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oke Bu ya, jadi kalau saya bisa menangkap bahwa mungkin lebih baik diselesaikan kalau memang bisa langsung di tempat itu atau pada waktu saat itu juga ya Bu ya. Iya. Oke. Lanjut Bu, dari pengambilan keputusan tadi, adakah kira-kira orang ataukah faktor-faktor yang Ibu libatkan di dalam membantu menangani kasus tersebut? Iya, jadi jika masalahnya misalnya berkaitan dengan kesiswaan, tentunya saya harus menghadirkan Wakasek kesiswaannya, kemudian mendatangkan orang tuanya, dan kita langsung berkomunikasi juga dengan muridnya. Oke, jadi pihak-pihak terlibat dalamnya ada kita libatkan Wakasek mungkin ya, orang tua siswa mungkin. Bahkan masyarakat juga kita libatkan, tokoh-tokoh setempat, jika memang hal itu berkaitan menyentuh dengan betul sekali. Jadi beberapa pihak ya tergantung kasusnya ya. Jadi mulai dari Wakasek,
ataukah guru atau wali kelasnya Gurunya, mungkin betul, bisa, wali kelas, iya. anak itu sendiri Betul. juga, orang tua, bahkan Iya. masyarakat, Bu. Oke. Betul, Chef. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, kira-kira pelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin ini Bu? Jadi pembelajaran yang saya peroleh banyak. Yang pertama, saya mengetahui bahwa untuk memimpin sesuatu itu kita butuh ketenangan, kesabaran, kita perlu menganalisis sesuatu dan memberikan kepercayaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke. Bahkan ketika menghadapi masalah, kita mencoba memberikan kesempatan kepada yang bertanggung jawab dulu, misalnya wali kelas dalam hal ini, bagaimana mengolah masalah tersebut. Nah, ketika sudah terbentuk, barulah kita bentuk suatu forum, bagaimana mendiskusikan hal-hal yang memang harus diselesaikan masalah itu secara bersama-sama. Luar biasa Bu ya, pembelajaran yang biasa yang bisa dapat, bagaimana butuh ketenangan, kesabaran, mungkin perlu analisis yang lebih, komunikasi. Alhamdulillah ya Bu, saya merasa tercerahkan Bu ya, dari pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Pak dicurahkan tadi. Mudah-mudahan juga sebagai saya pribadi bisa mengambil banyak hal dari Ibu, bagaimana dalam hal mengatasi pengambilan keputusan tadi Bu ya, supaya sama-sama kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Wah, luar biasa Bu pengalamannya Bu ya, dari pengalaman Ibu yang mungkin bisa dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik Bu ya. Betul. Mungkin saya kira cukup Bu untuk sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan ke depannya Bu ya, kalau butuh lagi wawancara sama Ibu ya. Boleh Bu ya. Boleh. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.